Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu Yunita Kuartarani akan menjelaskan pertemuan ke-13, yaitu peran kewarganegaraan dalam mengatasi radikalisme. Ya, iya, peran pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mengatasi radikalisme. Tujuan materi pada hari ini adalah mengkaji gerakan terorisme, lalu menjelaskan pengertian radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab munculnya radikalisme. Dan yang terakhir ada menganalisis peran PKN dalam mengatasi gerakan radikalisme. Oke, kita kaji satu-satu ya. Teman-teman pasti sudah pernah dong dan sudah sering banget mendengar apa sih itu terorisme, apa sih itu radikalisme. Bahkan mungkin ada hal yang salah konsep nih, dikit-dikit teroris tuh, dikit-dikit itu mau radikal gitu. Nah, untuk meluruskan itu semua, oke, Bu Yunita akan kaji satu persatu ya. Pertama, terorisme. Terorisme itu lahirnya sudah lama ya, sekitar 430 sampai 439 sebelum Masehi. Istilah teror itu terjadi di Prancis ya. Pada saat itu terjadi revolusi Prancis. Terjadilah teror karena terjadinya pembunuhan pejuang-pejuang oleh pada saat revolusi Prancis gitu. Sehingga terjadi anarkis, terus pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang ketika berlangsungnya revolusi Prancis. Nah, sedangkan terorisme adalah usaha ya. Nah, dalam perkembangan terorisme itu lebih luas ya, lebih meluas. Bahkan terorisme sekarang lebih pada hal-hal yang internasional ya. Dalam perkembangannya istilah terorisme itu telah digunakan dalam ruang yang jauh lebih luas. Jadi yang tadinya hanya pertama munculnya karena revolusi Perancis, lalu tindakan yang dilakukan oleh pelaku semakin luas melampaui batas tutorial antar negara. Maka ancaman kekerasan yang menyertai tindakan dirasakan semakin mendunia. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para peneror atau teror itu lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Biasanya mereka melakukan ancaman-ancaman dan bahkan bisa melampaui batas antar negara. Makanya dikenal dengan istilah terorisme internasional. Dan terorisme itu biasanya memang terjadi karena adanya kekerasan politik, ya. Kemudian radikalisme. Nah, radikal itu adanya perubahan sosial melalui kekerasan yang meyakinkan dengan tujuan yang dianggap benar tapi caranya salah gitu, ya. Apa sih contoh radikalisme? Yang paling mudah adalah mendirikan negara dalam satu negara. Jadi tidak ada negara yang paling baik di dunia ini, tidak ada. Ya, tidak ada negara yang paling baik. Semua negara pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, dengan kekurangan dan kelebihan itu justru harusnya terjadinya toleransi, terjadinya sikap saling menerima kekurangan dan berniat memang harus memperbaiki. Itulah adanya rakyat dan adanya anggota dewan yang mewakili rakyat. Nah, tapi yang terjadi tindakan radikal. Itu tindakan untuk merubah keadaan dengan cepat dan dengan cara yang salah. Yang namanya merubah itu kan perlu proses, ya kan? Tidak ada tindakan perubahan yang begitu cepat terjadi, tidak ada. Semua yang namanya berubah itu perlu proses. Nah, dalam tindakan radikalisme ini adalah ketika melihat satu wilayah, contohnya yang paling mudah aja, satu wilayah terjadi, misalnya di satu skup wilayah, masyarakatnya kurang baik, dia ingin merubah. Yang namanya merubah itu kan perlu sikap kehati-hatian, perlu contoh, perlu proses. Tapi orang-orang yang tergabung dalam gerakan radikalisme, dia ingin berubah dengan sangat cepat. Akhirnya melakukan hal-hal yang dianggap salah. Misalnya ingin merubah negara, ingin merubah aturan-aturan negara. Kita kan punya wakil rakyat. Ya, kita punya wakil rakyat di DPR. Kita lakukan dengan cara yang benar. Tapi yang dilakukan oleh kaum-kaum radikalisme adalah ingin merubah negara, tapi dengan cara yang salah. Bahwa negara ini harus seperti ini. Terus bagaimana caranya? Kita adakan perubahan besar. Dan biasanya orang-orang yang direkrut oleh paham-paham radikal adalah anak-anak muda. Kenapa sih?
Anak-anak muda itu seperti kalian nih para mahasiswa adalah anak-anak yang ingin segala sesuatunya bergerak cepat, ya, ingin bergerak cepat, tapi terkadang tidak diimbangi dengan akal, ya, tidak diimbangi dengan akal, sehingga kebanyakan orang-orang yang melakukan tindakan radikal adalah yang punya konsepnya orang tua, tapi yang direkrut adalah anak-anak muda gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman di Unpam, Universitas Pamulang ya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Dan yang paling penting adalah tidak ada satu agama pun yang membolehkan terjadinya gerakan terorisme atau radikalisme. Tapi sayangnya banyak yang akhirnya menyudutkan kepada satu agama. Sesungguhnya kalau kita tahu dari semua kitab suci yang ada, tidak ada hal-hal yang membuat umatnya untuk memperbolehkan umatnya untuk melakukan gerakan terorisme atau radikalisme. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang menunjukkan kasih sayang. Jadi kalau memang ada aktor ya atau pelaku terorisme atau radikalisme dari satu agama, sesungguhnya dia tidak bisa dianggap sebagai simbol agama, ya. Tidak bisa dijadikan simbol agama. Kebetulan aja dia memang beragama A atau beragama B. Apalagi biasanya dilihat dari negara itu banyak di dalam satu negara paling banyak agama apa, maka biasanya hal itu yang terjadi ya. Tapi ibu tekankan lagi bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya melakukan hal-hal terorisme atau radikalisme. Segala perubahan itu dalam semua kitab suci pasti diperlukan proses. Tapi yang namanya berubah bisa berhasil, bisa tidak. Kalau kita ingin merubah dan pada saat ini belum berhasil, tapi kita sudah menanamkan pondasi, yakinlah bahwa ada orang di belakang kita yang mampu merubah itu. Sekarang apa sih perbedaan antara terorisme dan radikalisme? Terorisme dan radikalisme sebetulnya berbeda. Kalau terorisme lebih kepada tindakan kriminal ya untuk tujuan yang berkaitan dengan politik gitu. Tapi kalau radikalisme ada beberapa pengertian nih ya, walaupun berbeda-beda tapi sebetulnya intinya sama. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang. Sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan politik. Jadi kalau radikal itu lebih kepada terjadinya perbedaan harus saya rubah gitu. Tapi kalau terorisme lebih kepada tindakan-tindakan kriminalnya. Makanya banyak teroris yang akhirnya membunuh lawan dan juga kawan gitu. Sedangkan menurut Ahmad Nur Wahid, radikal adalah terkait dengan pemahaman, sikap dan tindakan politik yang bernuansa agama. Radikal dan teroris bukan monopoli agama tertentu. Nah, itu yang tadi Ibu katakan bahwa baik terorisme, baik radikalisme tidak ada monopoli agama. Ya. Misalnya nih, kita di Indonesia. Kebetulan Indonesia kan sebagian besar beragama Islam. Nah, yang melakukan gerakan teroris dan radikal kebetulan orang Islam. Sehingga terjadi pemojokan bahwa teroris dan Islam terkait dengan Islam. Tapi kalau kita lihat di Vatikan itu sebagian besar agama Katolik. Banyak yang melakukan tindakan teroris atau radikal yang beragama juga Katolik karena memang mereka sebagian besar agamanya Katolik. Jadi di sini ditegaskan oleh Ahmad Nur Wahid bahwa tindakan teroris atau radikal bukan monopoli agama tertentu, ya. Semua agama bahkan semua individu tidak ada yang memberikan ruang sebetulnya buat tindakan teroris dan radikal gitu. Jadi, nah teman-teman nih yang masih muda ya, mulai lihat jika ada gerakan-gerakan yang menyimpang dari agama atau menyimpang dari fondasi dasar negara kita Pancasila, maka menjauhlah dari kegiatan itu. Ya, walaupun mungkin yang mengajak adalah kerabat kita atau orang yang mungkin kita kenal atau mungkin orang yang kita hormati, ya harus kita lihat ini arahnya kemana. Karena kalau orang yang merasa dia berpancasilais, harusnya dia orang beragama. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan. Ya, sila agamanya kembali kepada kaidah agama. Jadi tidak ada teroris dan radikalisme yang merupakan monopoli satu agama.
Ya, dalam Al-Quran surat As-Saba ya, surat As-Saba ayat 28, artinya ibu bacakan ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan setiap pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya ya, Rasulullah Muhammad itu diutus ke dunia untuk memberikan peringatan. Jadi Rasulullah tidak pernah merubah keadaan masyarakat di Mekah dengan cara-cara yang radikal, itu tidak pernah ya. Bahkan ketika sahabat mengatakan bahwa kami bisa menghabiskan seluruh orang yang tidak mengikuti ajaran agamamu ya Rasul, Rasul mengatakan jangan biarkan mereka menerima agama Islam dengan cara yang baik gitu. Jadi yang tadi Ibu katakan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang terkait kepada terorisme dan radikalisme. Nah, karena Bu Yunita menjelaskan di Al-Quran, karena Ibu pahamnya itu ya, Ibu kurang paham bagaimana Injil, bagaimana Weda, bagaimana kitab yang lain. Mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada Bu Yunita. Apa sih faktor-faktor penyebab terorisme gitu ya? Yang pertama adalah faktor sosial politik. Ya, adanya pandangan yang salah terhadap gerakan sosial politik. Yang namanya politik itu bukan benar salah ya. Yang namanya politik itu membawa Indonesia atau negara ke tujuan yang lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang salah mengartikan ya. Ada orang yang salah mengartikan ingin bahwa semua politik itu sama gitu. Ingin bahwa dengan adanya politik, dengan adanya wakil rakyat, mereka ingin agar Indonesia seperti apa yang mereka inginkan gitu. Sama, Ibu juga ingin menginginkan Indonesia menjadi jauh lebih baik, sama. Kita semua tujuannya sama. Tapi karena mereka salah mengartikan, akhirnya mereka terjebak dalam gerakan-gerakan yang salah. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Kadang-kadang ketidakmampuan pemerintah dalam bertindak memperbaiki situasi menyebabkan berkembangnya rasa frustasi dari rakyat dan kemarahan, sehingga mereka merasa bahwa pemerintah sudah tidak sanggup nih, pemerintah sudah tidak bisa nih, maka kita harus melakukan gerakan yang lebih cepat ya. Contoh deh, misalnya demo-demo mahasiswa. Demo mahasiswa bisa berubah menjadi radikal apabila memang akhirnya dilakukan dengan cara yang salah. Demo itu boleh. Demo itu kan menyampaikan pendapat. Ada undang-undang kok, ada undang-undang untuk demonstrasi. Tapi ada juga cara yang benar. Ya, ketika kita berdemo, ketika kita merasa bahwa suara kita sudah tidak didengar, maka mahasiswa boleh turun. Nah, mahasiswa punya perwakilan itulah yang menemui wakil rakyat. Tapi ketika wakil rakyat membawa aspirasi mahasiswa, memang tidak bisa pada hari itu, tidak bisa langsung. Mereka butuh waktu juga untuk merapatkan dengan komisinya. Nah, kita melihat dari jauh, kalau ternyata bahwa aspirasi kita belum dibawa oleh mereka, kita boleh melakukan hal yang kedua. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan tindakan anarkis, apalagi sampai kepada tindakan radikalisme, ya, melakukan perlawanan terhadap aparat negara, membakar atau melakukan hal-hal yang akhirnya bersikap pada kriminal. Ya, faktor yang ketiga penyebab terorisme adalah faktor emosi keagamaan. Ya, bagaimanapun ya, setiap umat, setiap pemeluk agama merasa bahwa semua itu bersaudara, sehingga kalau ada saudara yang tersakiti, maka kita pun akan merasakan hal yang sama. Ya, jadi ketika ada orang yang di agama tertentu merasa dizolimi, disakiti, maka saudaranya yang di luar itu akan merasakan hal yang sama ya. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang ingin menuntut keadilan, tapi dengan cara yang salah ya, dengan cara yang salah. Yang terakhir, apa sih peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi radikalisme? Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran yang harus ya, yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu satu saudara gitu ya, walaupun ada item yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan itu ingin membuat warga negara menjadi warga negara yang baik ya, warga negara yang baik. Sehingga kalau warga negara yang baik itu dia ingin membangun negaranya dengan cara yang baik dan sesuai dengan bidangnya. Jangan menabrak bidang yang lain, apalagi tidak dikuasai. Ibu masuk ke bidang militer untuk mendobrak negara, nggak bisa. Ibu melalui jalur apa? Jalur pendidikan.
memberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa. Kalian pun seperti itu, ya. Kalau setiap orang ini merubah negara menjadi lebih baik, lakukan dalam bidangnya masing-masing. Ya, berikan kontribusi yang terbaik sesuai dengan apa yang kita punya dan apa yang kita mampu. Ketika kita tidak mampu, serahkan pada orang yang lebih ahli. Karena pendidikan kewarganegaraan itu untuk menciptakan warga negara yang baik, ya, sehingga pendidikan kewarganegaraan punya beberapa tujuan nih. Makanya Bu Yunita sih berharap ya, setelah mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ada perubahan sikap yang baik, sehingga itu bisa dianggap satu keberhasilan. Apa sih tujuan kewarganegaraan? Berharap dari mata kuliah ini kalian bisa berpikir secara kritis. Ya, tadi yang Ibu katakan. Berpikir secara kritis sebelum melakukan tindakan, ya, dan juga berpikir kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Jadi ketika terjadi isu-isu politik, kita sudah mulai bernalar mana hoax mana tidak. Harus bisa membedakan itu. Jangan terpancing oleh informasi yang belum tentu benar. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Jadi yang tadi Ibu katakan bahwa lakukan perubahan dengan kemampuan yang kita punya. Gitu ya, saling mendukung, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Lalu berkembang secara positif dan demokratis. Nah, segala sesuatu dilakukan secara demokratis, jangan terburu-buru, dipikirkan lebih dulu, dilihat ke depannya, apakah yang akan saya lakukan ini baik ataukah malah menimbulkan sesuatu yang buruk, ya, dipikirkan masak-masak. Terus dengan pendidikan kewarganegaraan membuat kita bisa berinteraksi dengan baik, bukan hanya dengan teman, bukan hanya dengan dosen, bukan hanya dengan orang tua, tapi dengan skup yang lebih luas, bahkan dengan masyarakat internasional. Nah, jadi Bu Yunita berharap setelah kalian selesai mengikuti pendidikan kewarganegaraan, kami para dosen menginginkan bahwa ada perubahan etika, ya, ada perubahan etika yang tadinya sebelum mengikuti mata kuliah PKN seperti ini, tapi setelah paham dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir tentang korupsi itu, kalian semakin paham bahwa apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, ada catatannya, yang jika tidak dituntut di dunia maka akan dituntut di yaumil akhir, ya, di akhirat kelak. Oleh karena itu dari pertemuan ke-13 ini Ibu berharap bahwa kalian para calon pemimpin bangsa, mahasiswi Unpam, ya, Ibu berharap bahwa kalian mulai bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.